Pemirsa, ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Padatnya jumlah warga yang datang membuat beberapa orang terjepit kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bus. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan kantor KPU. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sejak pukul 2 siang. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika terbukti curang, serta menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Selain itu, massa juga membentangkan spanduk pemecatan semua komisioner KPU hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui suasana terkini dari aksi unjuk rasa di depan kantor KPU sudah bergabung bersama kami rekan Putu Bagus di sana. Selamat sore Putu. Hingga sore hari ini apa saja yang menjadi tuntutan massa? Ya baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan gedung KPU di mana pada sore hari, tepatnya hari Jumat 23 Februari 2024 dilaksanakannya aksi unjuk rasa dari gabungan relawan di depan gedung KPU, di mana pantauan kami memang massa sudah berkumpul sejak pukul 3 sore tadi. Sekiranya sudah 2 jam lebih mereka sudah melakukan aksinya, di mana bisa dilihat di dalam layar kaca Anda, Davi dan juga pemirsa, juru kamera kami Jaka Samsa menunjukkan gambar ada beberapa pembakaran spanduk dan ban, di mana ini hasil suara atau menyuarakan pendapat mereka atau tuntutan mereka, di mana memang kami memberikan informasi atau membacakan tuntutan yang disuarakan daripada relawan yang melakukan aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Di antaranya memang masa aksi, yakni menuntut mengadili tindakan kejahatan demokrasi yang dilakukan para elit politik, dan ada juga mereka menolak hasil kedugaan pemilu yang curang, yakni dari hasil quick account yang dianggap tidak atau dianggap sesat, dan juga menuntut audit dari forensik IT KPU. Sementara itu juga ada tuntutan penting yang disuarakan, diantaranya melaksanakan hak angket DPR dan MPR. Seperti yang diketahui, hak angket ini memang sudah diusulkan atau disuarakan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sudah melakukan hal ini atau menyuarakan hal ini beberapa hari lalu, di mana ini juga direspon positif oleh paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendukung statement untuk hak angket DPR, karena keduanya memang memiliki kepentingan yang sama dari dugaan sementara adanya kecurangan
di pesta demokrasi atau pemilu 2024. Di antaranya ada juga tuntutan utama di samping itu, selain yang tadi kami bacakan, mereka juga menyuarakan aksi atau adanya suara menyuarakan untuk mendiskualifikasi, maksud kami, paslon Pilpres yang terbukti melakukan dugaan kecurangan. Karena hal ini mereka anggap merusak tatanan demokrasi dan konstitusi. Sementara itu, tadi sekiranya pukul 16 waktu Indonesia Barat, di dalam gedung KPU, kami mendapatkan informasi bahwa KPU juga melaksanakan press conference begitu. Di antaranya ada 4 poin utama yang dikemukakan, di antaranya memang merespon isu pelaksanaan rekap perhitungan di kecamatan, ada juga isu yang dibahas mengenai pemungutan suara ulang dan perkembangan data Sirekap. Seperti yang diketahui, memang Sirekap sempat mengalami masalah karena data C1 yang dikemukakan ini berubah atau berbeda dengan real count yang dikemukakan oleh KPU, real count sementara. Dan sampai sore hari ini kami masih memantau perkembangan informasi di lapangan. Para massa masih melakukan aksi unjuk rasa atau demo secara kondusif, dan kita harap memang adanya respon positif balik dari pihak KPU maupun Bawaslu untuk mendengar aspirasi atau suara mereka yang menganggap adanya hasil dugaan kecurangan pemilu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda, Davi, di studio. Putu Bagus, kami melihat ada asap di belakang Anda. Apakah hingga saat ini massa masih melakukan pembakaran? Bisakah Anda perlihatkan kepada kami dan pemirsa? Ya baik, Davi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ada beberapa aksi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa pada sore hari yang memang sudah berkumpul sejak pukul 3 sore tadi. Benar saja memang bisa dilihat di dalam layar kaca Anda. Kembali memang di saat ini di tempat saya melaporkan ada aksi pembakaran, di mana memang hal atau sesuatu yang dibakar ini beberapa spanduk. Kembali lagi juru kamera kami Jaka Samsa akan menunjukkan gambar beberapa aksi suara atau aspirasi dari masyarakat yang mengemukakan aksi kecurangan atau dugaan kecurangan pemilu yang memang merupakan tuntutan utama mereka pada aksi demo pada sore hari ini. Bisa dilihat kembali bahwa ada memang pembakaran spanduk dan juga aksi orasi dari koordinator lapangan di demo pada sore hari ini untuk menyuarakan tuntutan mereka yang memang kami kembali memberitahu kepada masyarakat bahwa aksi tuntutan utama yakni mengadili tindakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh para elit politik dan menolak hasil pemilu curang yang mereka menganggap bahwa quick count yang saat ini sudah dikeluarkan atau real count dari KPU sementara ini dianggap sesat atau tidak sesuai dengan data. Maka dari itu hasil Sirekap yang memang kemarin mengalami perbedaan atau data yang tidak sesuai antara form C1 dan hal yang mereka unggah di website resmi KPU, mereka menuntut hal tersebut begitu agar memang ini bisa dituntut secara adil dan tuntas, melihat memang pesta demokrasi ini menguntungkan masyarakat. Namun justru jika dilihat dari data sementara, aksi tuntutan dari mereka ini justru merugikan tatanan demokrasi dan juga konstitusi. Maka dari itu mereka menyuarakan suara tersebut agar pesta demokrasi 5 tahunan di tanah air ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan lancar, dan tentunya juga kami berharap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendemo berjalan dengan kondusif dan lancar, dan memang sejauh ini berjalan dengan semestinya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan mereka. Kita harap semua aspirasi yang dilakukan atau ditunjukkan dari para massa aksi pada sore hari bisa didengarkan oleh para elit politik, khususnya dari dalam gedung KPU dan juga Bawaslu untuk merespon hal-hal yang mereka suarakan. Sekian, Davi, kami kembalikan ke Anda. Putu, apakah ada informasi apakah massa hanya berunjuk rasa di depan kantor KPU atau nantinya juga ada rencana long march ke kantor Bawaslu? Karena kami mendapatkan informasi juga akan ada unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Baik, sejauh ini pantauan kami memang massa masih berkumpul di depan gedung KPU
dan memang masih menumpuk begitu untuk menyuarakan aksi atau tuntutan mereka di depan gedung KPU. Kami belum mengetahui secara pasti apakah massa akan melakukan long march begitu, menyuarakan aksi tuntutan mereka ke gedung Bawaslu. Namun tentunya kami akan terus memantau perkembangan informasi apakah memang mereka akan melanjutkan long march untuk menyuarakan aksi-aksi yang mereka tuntut pada sore hari ini di gedung KPU atau di gedung Bawaslu nanti pada jam yang ditentukan. Namun kami memang sejauh ini masih belum mendapatkan informasi, David. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda langsung dari aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali, Putu.